Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Reza Budi Deskian Ditya, spesialis neurologi dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan tentang skill pemeriksaan tanda iritasi meningeal. Tanda iritasi meningeal diperiksa pada pasien dengan defisit neurologis global ataupun vokal yang dicurigai akibat adanya penyakit seperti infeksi sistem saraf pusat berupa meningitis atau meningoencephalitis dan perdarahan subarachnoid. Tanda iritasi meningeal merupakan suatu tanda patologis yang muncul akibat adanya iritasi atau peradangan di selaput meninges. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan 4 pemeriksaan tanda iritasi meningeal. Yang pertama adalah tanda kaku kuduk, yang kedua tanda Kernig atau Kernig sign, yang ketiga tanda Burzynski 1, dan yang keempat adalah tanda Burzynski 2. Step pertama, salam, basmalah, perkenalkan diri, dan tanya identitas pasien. Step selanjutnya, jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan atau inform consent. Selanjutnya, cuci tangan menggunakan teknik WHO, lalu gunakan sarung tangan. Pemeriksaan pertama yaitu untuk kaku kuduk. Pasien diminta berbaring terlentang tanpa bantal. Selanjutnya, pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang pasien. Selanjutnya, tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Selanjutnya, leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Lalu, pemeriksa merasakan ada atau tidaknya tahanan. Pemeriksaan pertama untuk kaku kuduk. Pasien diminta berbaring terlentang tanpa bantal. Lalu, pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang pasien. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Lalu, leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa merasakan ada atau tidaknya tahanan. Pemeriksaan yang kedua yaitu tanda Kernig. Pasien diminta berbaring terlentang. Pemeriksa melakukan fleksi pada salah satu sendi panggul pasien hingga posisi paha menjadi vertikal. Kemudian secara perlahan sendi lutut diekstensikan. Lalu, tanda ini dinyatakan positif bila lutut pasien tidak dapat diekstensikan dengan sudut lebih dari 135 derajat pada sendi panggul yang sudah fleksi. Lakukan pemeriksaan ini pada sisi kontralateral. Yang kedua, tanda Kernig. Pasien diminta berbaring terlentang. Lalu, pemeriksa melakukan fleksi pada salah satu sendi panggul pasien hingga posisi paha menjadi vertikal. Kemudian, secara perlahan sendi lutut diekstensikan. Tanda ini dinyatakan positif bila lutut pasien tidak dapat diekstensikan dengan sudut lebih dari 135 derajat pada sendi panggul yang sudah fleksi. Lalu, lakukan pemeriksaan ini pada sisi kontralateral.
Pemeriksaan yang ketiga, tanda Burzynski neck sign. Pasien berbaring terlentang tanpa bantal. Lalu, pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian kepala pasien. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa memperhatikan adanya fleksi pada sendi panggul dan lutut kedua tungkai. Hasil pemeriksaan positif bila didapatkan fleksi pada sendi panggul dan lutut. Yang ketiga, tanda Burzynski neck sign. Pasien berbaring terlentang tanpa bantal. Lalu, pemeriksa meletakkan tangan kirinya pada bagian belakang kepala pasien. Tangan kanan pemeriksa menahan dada pasien. Leher pasien kemudian difleksikan ke arah dada. Pemeriksa memperhatikan adanya fleksi pada sendi panggul dan lutut kedua tungkai. Hasil pemeriksaan positif bila didapatkan fleksi pada sendi panggul dan lutut. Pemeriksaan yang keempat yaitu Burzynski contralateral reflex sign. Pasien diminta berbaring terlentang. Lalu, pemeriksa memfleksikan sendi panggul dan lutut salah satu tungkai pasien. Pemeriksa memperhatikan fleksi dari sendi panggul dan lutut tungkai kontralateral. Hasil pemeriksaan positif bila didapatkan fleksi sendi panggul dan lutut kontralateral. Yang keempat, Burzynski contralateral reflex sign. Pasien diminta berbaring terlentang. Lalu, pemeriksa memfleksikan sendi panggul dan lutut salah satu tungkai pasien. Pemeriksa memperhatikan fleksi dari sendi panggul dan lutut tungkai kontralateral. Hasil pemeriksaan positif bila didapatkan fleksi sendi panggul dan lutut kontralateral. Setelah selesai melaksanakan 4 pemeriksaan, cuci tangan teknik WHO. Terakhir, dokumentasikan hasil pemeriksaan. Selesai.